Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa. Sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini tentunya. Bagaimana kabar saudara? Kami selalu berharap kasih dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan kali ini renungan pagi kita akan mengangkat judul Sarang Penyamun. Nas firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 yang berkata, "Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara pernahkah membayangkan bagaimana rasanya berada di tengah-tengah sarang penyamun? Penyamun itu kalau diartikan secara bahasa kita hari ini itu ya begal ya. Ya penjahat, kriminal, perampok yang suka merampas atau mengambil ya harta benda milik orang lain, bahkan mereka bisa dengan cara kekerasan merampas atau mengambilnya, saudara. Itu yang namanya penyamun ya. Pernahkah saudara membayangkan berada di tengah-tengah sarang penyamun? Boro-boro berada di tengah-tengah sarang penyamun. Kita jalan berkendara di tempat atau di jalan yang sepi saja nih ya. Selalu rasa was-was, jangan-jangan nanti di tengah jalan kita bakal dihadang oleh sekelompok orang, oleh begal-begal yang bisa merampas kendaraan kita. Syukur-syukur kalau kita tidak dibunuh, saudara ya. Nah, Matius 21 ayat 12-17 itu mencatat kisah kemarahan Yesus ketika ia mendapati bait Allah dipakai sebagai tempat penjual beli ya, berjual beli alias pasar. Bukan saja penjual dan pembeli, tetapi ada pula meja-meja penukar uang atau money changer di sana. Yesus dengan kemarahannya mencungkir balikan meja-meja dan bangku para pedagang di sana sambil berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 13. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak marah ketika ia difitnah, ditinggalkan, disiksa, bahkan disalib sampai mati. Yesus gak marah, saudaraku. Tetapi ini adalah momen dia marah ketika orang menjadikan bait Allah, pusat peribadatan umat Israel, sebagai tempat berdagang, tempat mencari untung. Dan jika kita perhatikan, Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Yohanes 2 ayat 21 ya. Nah, dengan demikian jelaslah mengapa Yesus sampai harus marah ketika ia melihat orang-orang berdagang alias mencari untung di sana. Dia begitu mengasihi kita dan rela menjalani semua proses yang mengerikan demi menyelamatkan kita. Tetapi betapa keterlaluannya ketika sebagian di antara kita sama sekali tidak menghargai itu. Kita malah sibuk mencari keuntungan diri sendiri. Faktanya memang seperti itu ya. Ada banyak orang yang memiliki tujuan dan agenda tersendiri ketika datang kepada Yesus dengan beribadah ke gereja. Biasanya mereka punya motivasi ingin ditolong dari kesulitan finansial, ingin bisnisnya sukses, ingin mencari jodoh dan lain-lain. Bisa menjadi dasar alasan kedatangan mereka, dan bukan karena mereka rindu, oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Di sisi lain, tidak tertutup pula kemungkinan ada gereja-gereja, maaf di sini saya sebutkan, ada oknum-oknum di dalam gereja-gereja. Bahkan ada gereja-gereja secara umum ya, yang berpusat pada keuntungan di dalam menjalankan misinya. Segala sesuatu bisa diberikan Tuhan. Tuhan bisa menyediakan itu semua. Bukan hanya sekedar menyediakan, tetapi menyediakannya secara berkelimpahan.
Tetapi ingat, jangan pernah jadikan itu sebagai motivasi kita di dalam mengikuti Dia. Betapa kecewanya Yesus ya, kalau melihat sikap dan perilaku kita seperti ini. Tuhan bakal kecewa orang-orang yang Ia kasihi memiliki motivasi dan sikap hati yang seperti itu. Tidaklah heran jika kemudian Yesus menjadi begitu marah. Lalu sebutan sarang penyamun pun kemudian keluar dari mulut Yesus yang Ia tujukan kepada mereka yang sibuk mencari untung di dalam bait suci. Nah, kemarahan Yesus di sini menggambarkan dengan jelas bagaimana murka Allah pun bisa turun kepada orang-orang yang bersikap seperti ini, saudaraku. Dalam perjanjian lama pun kita bisa melihat kemarahan Tuhan ketika baitnya dijadikan sebagai sarang penyamun. Yeremia 7 ayat 11 yang kita baca tadi, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah pelanggaran berat yang membawa konsekuensi berat di dalam Alkitab. Setidaknya ada beberapa hal yang akan terjadi pada kita apabila kita menjadi sarang penyamun. Ya, yang pertama, Tuhan akan melemparkan kita dari hadapannya. Yang kedua, murka dan kemarahannya akan tercurah secara bernyala-nyala dan tidak akan padam-padam. Yang ketiga, Tuhan menjauhkan dirinya dari kita. Yang keempat, Tuhan siap membalas dalam kemurkaannya. Yang kelima, Tuhan tidak lagi sayang kepada kita. Yang keenam, Ia tidak mau lagi mendengarkan seru doa kita. Dan yang terakhir, kemuliaan Tuhan kemungkinan akan meninggalkan kita. Jadi saudaraku, lihatlah bagaimana beratnya konsekuensi yang harus ditanggung. Yang saya sebutkan tadi, 7 poin tadi, itu adalah apa yang terjadi kepada orang-orang di dalam kitab suci yang memandang bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat untuk mencari keuntungan. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang disebut sebagai sarang penyamun ya. Orang-orang yang mendasarkan hubungannya kepada Tuhan dengan tujuan mencari untung semata ya. Kecenderungan manusia hari-hari ini adalah mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia ini yang sesungguhnya fana. Mereka lupa untuk memikirkan kehidupan yang selanjutnya yang justru lebih kekal sifatnya. Oleh sebab itu, mari hari ini kita perhatikan dengan benar motivasi kita ketika beribadah. Ketika mencarinya dalam doa, di dalam perenungan kita, di dalam saat teduh kita, maupun pujian dan penyembahan kita. Yesus sudah mengasihi dan menyelamatkan kita lebih dulu, saudaraku, ketika kita masih hidup dalam dosa. Karena itu, mari kita memiliki motivasi yang benar di dalam membangun hubungan dengannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan apabila banyak kali kami datang kepadamu, kami datang ke dalam peribadatan, kami datang di dalam doa saat teduh kami dengan motivasi-motivasi yang tidak murni Tuhan. Kami hanya ingin mencari segala sesuatu yang ada di dalam tangan-Mu dan kami tidak peduli untuk mengenal Engkau, mencari wajah-Mu. Kami tidak datang oleh karena kami haus dan merindukan dan mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi untuk motivasi-motivasi yang lain Tuhan Yesus yang tidak benar Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih karena Engkau sudah meluruskan hati kami, meluruskan motivasi dan tujuan kami Tuhan. Biar kami jauh lebih murni lagi mencari Engkau, dengan lebih jujur lagi kami mencari Engkau Tuhan. Sempurnakan Bapa, didik, tegur kami Tuhan dari sikap hati kami yang keliru, yang salah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segala tugas pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan melimpahkan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam tempat kami bekerja. Dan Tuhan melimpahkan segala yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.